Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Kali ini saya akan share mengenai cara setup Kubernetes di lokal komputer. Jadi ini adalah cara yang termudah yang selama ini saya coba-coba install Kubernetes, yaitu dengan menggunakan K3D. Apa sih K3D itu? Jadi sebelum ke K3D, saya coba menjelaskan beberapa aplikasi atau program yang biasa dipakai untuk install Kubernetes di lokal komputer. Di sini ada beberapa aplikasi, ada 5 aplikasi. Di sini ada Micro Kubernetes, jadi ini di-create by Canonical, punya Kubernetes. Ini juga simple, bisa diinstal di laptop atau di server lokal. Tapi agak kurang suka karena saya kurang jadi ada beberapa yang harus instalasinya agak lama. Kemudian ada Minikube. Minikube juga merupakan single Kubernetes, bisa diinstal di laptop. Ini juga agak cukup penuh trik-trik untuk installnya. Kemudian ada Kain Kubernetes. Ini Kain itu Kubernetes in Docker. Ini saya juga belum nyoba ini ya, ngaplikasikan ini seperti apa. Kemudian ada K3S. K3S itu Rancher Kubernetes ya. Ini yang Kubernetes yang versi ringan. Ini dipakai bisa untuk EOT. Bisa dipakai Raspberry, bisa dipakai Linux, Windows, di laptop. Ini sangat ringan. Ini cukup ada trik-trik juga untuk installnya. Kemudian ada satu lagi namanya K3D. K3D itu versi K3S yang versi Docker. Jadi ini Kubernetesnya K3S atau Rancher, tapi versi Docker. Ini yang menurut pengalaman kami, jadi ini yang paling gampang diinstal di laptop. Jadi teman-teman kalau ingin lihat perbandingannya bisa dilihat di web ini ya. Oke, kemudian kenapa tujuan kita untuk install Kubernetes single node di laptop atau di lokal komputer? Tujuannya yaitu kita bisa belajar Kubernetes, tidak perlu membayar berlangganan di server cluster Kubernetes di public cloud. Biasanya kalau Kubernetes itu kalau kita belajar harus kita punya login atau account di Google Cloud. Google Cloud AWS salah satu provider Kubernetes. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman tidak perlu connect ke cloud, teman-teman cukup mempraktekkan komen-komen di cara deploy di Kubernetesnya di lokal. Jadi tidak perlu connect ke public internet atau tidak perlu connect ke server. Teman-teman cukup mempraktekkan komen-komen Kubernetes di laptop. Jadi cukup simpel. Oke, jadi Kubernetes K3D ini adalah sebuah Docker yang kecil sekali, atau aplikasinya untuk merunning sebuah cluster K3S. Jadi ini sangat simpel, jadi dibuat simpel sekali dengan menggunakan Docker. K3S sendiri adalah bagian daripada Kubernetes. Jadi ini sebelum install, teman-teman pastikan di laptop teman-teman udah install Docker. Di sini ini adalah step-step install Docker menggunakan CentOS ya. Kalau menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara install Docker di Ubuntu. Jadi teman-teman bisa menggunakan CentOS atau Ubuntu atau OS lain yang bisa menggunakan Docker. Kemudian bagaimana untuk menginstal K3D ini? Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya, wget ini komennya. Jadi wget GitHub content.com ini. Jadi ini adalah untuk menginstal K3D. Jadi teman-teman kalau udah berhasil menginstal nanti ada keluar tulisan seperti ini. Jadi instalnya udah berhasil. Kemudian kalau udah berhasil kita cukup ngetik komennya K3D version, nanti akan muncul ya. Ini artinya bahwa program aplikasi K3D udah terinstall di laptop teman-teman.
Kemudian untuk menginstal kubectl, yaitu kubectl adalah suatu aplikasi untuk command line ya. Jadi untuk command line connect ke Kubernetes. Jadi ini kubectl adalah sangat umum. Jadi walaupun kita punya aplikasi punya user di Google Cloud, kita command-commandnya juga pakai kubectl. Kubectl adalah standar kube kontrol ya, buat untuk kontrol kube dengan menggunakan command line. Jadi instalnya seperti ini ya, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kemudian diceng modulnya, kemudian di move ke local bin, kemudian untuk pastikan kubectl jalan dengan menggunakan kubectl version. Oke, bagaimana cara membuat cluster K3D ini? Jadi teman-teman cukup simpel ya. Jadi dengan menggunakan command 3D cluster create K3D cluster. Ini otomatis clusternya nanti akan terbentuk. Jadi kita untuk mempraktekkan, jadi kali ini saya akan coba mempraktekkan install service menggunakan Notepod. Jadi ini caranya untuk expose podnya di localhost, jika bisa kita nanti nyobanya di pod 380 ini. Jadi komennya seperti ini. Jadi untuk explore komennya, expose service-nya ada di web ini ya, K3D-nya ini. Jadi karena K3 ini simple, jadi untuk expose-nya kita harus perlu expose lagi untuk podnya biar bisa diakses dari localhost. Ini untuk komen-komennya cluster, K3D cluster, ini ada create, kita bisa create, kita bisa delete clusternya, kita bisa edit, bisa list, cluster yang kita buat bisa ngelist, bisa stop, bisa start. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Oke, ini adalah manifest file deploy pod Nginx. Jadi kita akan praktekkan dengan menggunakan K3D ini untuk deployment menggunakan Nginx ya. Nginx-nya kita podnya 80, sininya labelnya app Nginx, kita replika 1, nanti kita coba ubah ke replika 2. Modelnya seperti ini ya, deploymentnya. Oke, kemudian kita ini, jadi kita akan deploy yang kedua itu deploy service. Deploy service di sini akan menggunakan Notepod ya, nanti podnya pakai 380 ini, target podnya 80. Jadi ini adalah untuk deploy service agar bisa diakses dari luar. Jadi podnya nanti kita aksesnya pakai 380. Oke, itu tadi teman-teman penjelasannya, nanti kita coba praktekkan ya, menggunakan kita coba praktek bagaimana create clusternya. Oke, ini adalah komputer saya ya, komputer kami menggunakan Ubuntu ya. Ini anunya Ubuntu, jadi kita Docker PS ini nggak ada ya. Coba kita K3D version. Jadi kalau udah terinstall K3D version ini udah muncul ya. Ini artinya kita udah punya aplikasi K3D-nya. Kemudian kubectl-nya sudah kita install juga. Nah ini versionnya V126 ya, git versionnya. Karena ini clusternya belum di-create, jadi tulisannya seperti ini. Jadi kubectl-nya udah berhasil, ininya juga udah berhasil ya, K3D-nya. Oke, kita coba kita install ya. Nah ini, kita install cluster my cluster, expose podnya 380 nanti biar bisa diekspos, bisa diakses dari luar. Kita cukup dijalankan seperti ini aja. Jadi ini agennya 1, jadi ini master 1, agen 1. Jadi seperti ini ya teman-teman, jadi proses ininya, instalasinya K3D clusternya. Jadi cukup simpel, jadi cukup ringan ya teman-teman, bisa praktekkan di sini.
Nah, ini sudah berhasil ya, jadi cepat sekali. Nanti kita coba ininya. Nah, ini ada clusternya, servernya 1, agentnya 1 ya. Kita ada load balancernya. Jadi ini adalah bahwa ketika di cluster sudah terbentuk, nanti kalau pakai dockernya kita list bisa ini service-nya. Jadi ada ini service-nya, ada K3 master server, ada K3 di my cluster agent. Ini runningnya 40 second. Sini ada yang server lead-nya, ini apa, load balancing-nya di expose ke 380. Terus kemudian kalau kita mau melihat ini pakai kubectl ya, get node. Nah, ini jadi node-nya seperti ini ya. Ini masih proses, ini ada error, ini masih proses ininya, proses clusternya, jadi masih muncul error di atas ini. Jadi ininya sudah terbentuk ya, ininya kontrolnya. Jadi kontrol plane-nya 1, ini jadi ada node-nya seperti itu lihatnya. Kalau kita bisa komen-komen seperti ini, kubectl get pod, karena get podnya tidak ada, jadi kita tunggu dulu sampai ininya warningnya hilang ya. Kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini warningnya sudah tidak keluar lagi. Get node. Nah, node-nya ada 2. Jadi ini node-nya Kubernetes-nya ya, teman-teman. Jadi kita coba akses ya. Kita coba akses dulu. Ini sebelum diinstal. Aksesnya dulu ya. Nah, ini aksesnya belum ada nih Nginx-nya karena kita belum install service Nginx-nya. Jadi kita akan deploy ya. Di sini kita coba kubectl ini. Jadi get pod. Get podnya kosong, kemudian get service. Get service-nya ini service-nya di Kubernetes-nya sendiri. Oke, kita punya pod, kita pakai deployment ya. Jadi ini podnya yang deployment. Tadi yang sudah dijelaskan di depan tadi, ini adalah scriptnya. Jadi ini pakai Nginx-nya port 80. Kita coba deploy ya. Cara deploy-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi cara deploy-nya gampang, kubectl play nf Nginx deployment. Nah, seperti ini. kubectl apply -f, f itu filenya namanya apa? Kita coba klik aja langsung. Nah, ini deployment app Nginx deployment create. Artinya bahwa pod ini sudah tercreate dengan nama ini Nginx deployment. Jadi kalau kita get pod -wait ini sedang create ya. Jadi ini proses create-nya. Ini podnya namanya Nginx deployment. Ini masih create, jadi umurnya masih 21 second. Jadi kita tunggu, ini podnya masih create. Nah, ini sudah running ya. Jadi ini podnya sudah running. Kita juga bisa ngubah replikanya ya teman-teman. Jadi replika misalkan kita mau coba replika 2, karena replikanya 1 nih, ready-nya 1, kita mau coba replika 2, kita tinggal ganti aja replikanya jadi 2. Nah, kita deploy lagi.
Nah, ini kita coba. Nah, ini dia akan create lagi kontainer lagi. Jadi kontainernya jadi 2. Jadi cukup simple ini. Ini belum bisa diakses ya teman-teman. Jadi karena ini belum diekspos ke servisnya. Jadi ini masih running. Masih proses create container. Satunya ini udah 2 kontainer running ya. Ini udah ada 2 kontainer running karena replikanya dibuat 2. Oke, nanti kita coba yang satunya yaitu deploy Notepod. Jadi ini adalah manifestnya Nginx Notepod. Nah, kita coba deploy pctl play nf engine people. Oke, ini servisnya sudah terdeploy. Jadi kalau melihat servisnya cukup ketik aja ini ctl get svc ya, wait. Nah, ini servisnya ada muncul nih. Jadi ini servisnya Nginx Pod, expose-nya 3080. Jadi kalau kita coba lihat di ininya, ini mestinya sudah ini. Nah, ini. Jadi Nginx-nya sekarang udah bisa diakses web karena udah di-expose menggunakan service. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau mau lihat get all, nah ini ada ini get all-nya yang sudah kita deploy. Ini service-nya, podnya udah running 2 replika. Ini service-nya Notepod-nya. Ini deployment-nya tadi. Ini replikat set-nya. Jadi deployment ada replikat set 2. Itu teman-teman. Jadi kita teman-teman bisa praktek sendiri di lokal laptop dengan mudah gitu ya. Jadi teman-teman bisa praktek sendiri Kubernetes-nya seperti apa. Jadi ini teman-teman yang bisa saya share untuk cara install Kubernetes di localhost ya. Di lokal server atau di lokal laptop. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan. Oke teman-teman, silakan explore sendiri. Ini saya coba untuk cara mudah aja untuk mempraktekkan Kubernetes di laptop. Oke teman-teman, semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.